Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keberkahan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islampedia, di episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah pembahasan menarik mengenai menyambut bulan Zulqa'dah. Sudah banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan kita minggu lalu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi apa yang telah kita simak pada pembahasan kita di minggu lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Islampedia, pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah mengenai keutamaan tersenyum dalam agama Islam. Sahabat Islampedia, seorang muslim yang baik dituntut untuk bisa bergaul dengan apik di tengah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan bersabar terhadap gangguan dari mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Sedangkan bergaul di tengah masyarakat, modal utamanya adalah akhlak mulia, dan sesungguhnya akhlak yang mulia itu sendiri adalah cerminan kesempurnaan iman seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hasan sahih. Sehingga semakin tinggi iman seseorang, semakin baik pula akhlaknya. Di antara sekian banyak akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, ada yang mudah dan sederhana yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul di tengah masyarakat, yaitu senyum, salam, dan salaman. Sahabat Islampedia, yang pertama adalah memperbanyak senyum. Senyum kepada lawan bicara atau orang yang ditemui akan mencairkan hati dan menimbulkan kebahagiaan. Tidak ada hati yang fitrah dan bersih kecuali pasti akan memberikan respon positif terhadap senyuman. Wajah yang penuh senyuman adalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghindari aku jika aku ingin bertemu dengannya, dan tidak pernah aku melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Selain menjadi bagian dari praktek akhlak mulia Rasulullah, senyuman juga hal yang diperintahkan oleh beliau kepada umatnya dalam berinteraksi sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata hasan gharib, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Hadis ini juga dalil bahwa senyum itu merupakan sedekah. Walhamdulillah, betapa Allah itu Ar-Rahim, sangat penyayang kepada hambanya, karena ternyata sedekah itu tidak harus dengan uang atau harta benda. Cukup dengan menggerakkan otot wajah dan bibir, membentuk sebuah senyuman, seseorang sudah bisa bersedekah. Betapa banyak orang yang ditemui setiap hari, sehingga betapa banyaknya sedekah yang dilakukan jika kita memperbanyak akhlak mulia ini. Sahabat Islampedia, andai Anda berat untuk tersenyum, setidaknya janganlah bermuka masam, kecut, sinis kepada orang lain. Sekedar memasang muka yang cerah itu sudah dihitung kebaikan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu berupa cerahnya wajahmu terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Islampedia, yang kedua adalah bersalaman ketika bertemu.
Di antara praktek mudah menerapkan akhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari ialah bersalaman ketika bertemu. Ketika bertemu dengan saudara seiman, baik yang sudah dekat ataupun baru dikenal, raihlah tangannya untuk bersalaman. Jangan lewatkan kesempatan tersebut karena dengan bersalaman akan menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis lain dikatakan bahwa dosa-dosa orang yang bersalaman itu berguguran sebagaimana gugurnya daun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, ia memberi salam padanya, lalu meraih tangannya untuk bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya, sebagaimana gugurnya daun dari pohon." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat, disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Sahabat Islampedia, tidak tepat sikap orang yang hanya bersalaman dengan orang yang dikenal saja atau yang akrab saja, karena hadis-hadis di atas menyebutkan keutamaan bersalaman antar sesama muslim secara umum, baik yang dikenal maupun baru kenal atau tidak kenal sama sekali. Tidak tepat pula bagi orang yang senantiasa menunggu disodori tangan terlebih dahulu, baru ia bersalaman. Hendaknya setiap kita bersemangat untuk menjadi yang pertama kali menyodorkan tangan untuk bersalaman. Mengapa? Karena demikianlah yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis, ketika datang rombongan penduduk Yaman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah datang penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang hatinya lebih halus dari kalian." Anas bin Malik menambahkan, "Dan mereka juga orang-orang yang biasanya pertama kali menyodorkan tangan untuk bersalaman." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Ahmad. Namun perlu menjadi catatan, walaupun bersalaman dengan sesama muslim itu dianjurkan, namun tidak diperkenankan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram Anda, walaupun ia termasuk kerabat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu masih lebih baik daripada ia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya." Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Para ulama empat mazhab pun menyatakan haramnya berjabat tangan dengan wanita non-mahram yang sudah dewasa. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i berkata bahwa diharamkan memandang dan menyentuh wanita jika wanita tersebut telah dewasa, karena sesungguhnya seseorang dihalalkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya, atau dalam keadaan jual beli, atau ketika ingin mengambil dan memberi sesuatu atau yang semisal dengannya. Namun tidak boleh untuk menyentuh tangan wanita walaupun dalam keadaan demikian. Kepada wanita yang bukan mahram, kita tetap bisa beramah tamah dengan sekedar anggukan, senyuman, atau isyarat lain yang bisa menggantikan fungsi jabat tangan tersebut. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program acara kesayangan Anda, program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, yang selanjutnya adalah menebar salam. Salam yang dimaksud adalah ucapan Assalamualaikum, atau lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini juga disebut Tahiyatul Islam bagi seorang muslim
Sungguh ucapan ini jauh lebih baik dari sapaan-sapaan gaul ataupun greets ala barat. Karena saling mengucapkan salam akan menumbuhkan kecintaan terhadap hati sesama muslim, serta dengan sendirinya membuat suasana islami di tengah kerabat dan keluarga Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Islampedia, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Saling mengucapkan salam akan menumbuhkan rasa cinta. Bukan cinta biasa, namun cinta karena iman, cinta karena memiliki akidah yang sama. Dan yang luar biasa lagi, ternyata dengan kebiasaan menebar salam bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Dan jangan lupa bahwa ucapan salam adalah doa. Kita mengucapkan salam kepada seseorang berarti kita mendoakan keselamatan baginya. Dan doa ini akan dibalas oleh doa malaikat untuk orang yang mengucapkan salam tersebut, walaupun orang yang diberi salam tidak membalas. Sebagaimana dalam hadis, ucapan salammu kepada orang-orang jika bertemu, jika mereka membalasnya, maka malaikat membalas salam untukmu dan untuk mereka. Namun jika mereka tidak membalasnya, maka malaikat akan membalas salam untukmu, lalu diam atau malah melaknat mereka. Hadis riwayat Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadris Salah, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Jadi sama sekali tidak ada ruginya mengucapkan salam kepada seseorang walaupun tidak dibalas, karena malaikat yang akan membalas salam kita. Hadis ini juga menunjukkan tercelanya sikap enggan menjawab salam, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, "Apabila kamu dihormati dengan suatu tahiyah, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Jangan lupa juga untuk mengucapkan salam ketika masuk ke sebuah rumah, karena Allah Ta'ala akan menimbulkan keberkahan dan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya," yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi merupakan kebaikan. Quran Surah An-Nur ayat 61. Nah, mari bersama kita praktekkan 3S ini dalam kehidupan sehari-hari. Salam, salaman, dan senyum. Mudah-mudahan dapat menciptakan masyarakat Islami yang penuh keberkahan dan kebaikan. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu." Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan tersenyum dan menampakkan muka manis di hadapan seorang muslim. Yang hadis ini semakna dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, "Janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria." Mutiara hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menampakkan wajah ceria dan berseri-seri ketika bertemu dengan seorang muslim akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala bersedekah. Yang kedua, keutamaan dalam hadis ini lebih dikuatkan dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri.
sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarangku untuk menemui beliau sejak aku masuk Islam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memandangku kecuali dalam keadaan tersenyum di hadapanku. Yang ketiga, menampakkan wajah manis di hadapan seorang muslim akan menyebabkan hatinya merasa senang dan bahagia, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan bahagianya hati seorang muslim adalah suatu kebaikan dan keutamaan. Yang keempat, Imam Az-Zahabi menyebutkan faedah penting sehubungan dengan masalah ini ketika beliau mengomentari ucapan Muhammad bin Nu'man bin Abdussalam yang mengatakan, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tekun beribadah melebihi Yahya bin Hammad, dan aku mengira dia tidak pernah tertawa." Imam Az-Zahabi berkata, tertawa yang ringan dan tersenyum lebih utama, dan para ulama yang tidak pernah melakukannya ada dua macam hukumnya. Pertama, bisa jadi merupakan kebaikan bagi orang yang meninggalkannya karena adab dan takut kepada Allah, serta sedih atas kekurangan dan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kedua, bisa jadi merupakan celaan atau keburukan bagi orang yang melakukannya atau tidak mau tersenyum karena kedunguan, kesombongan, atau sengaja dibuat-buat, sebagaimana orang yang banyak tertawa akan direndahkan atau diremehkan oleh orang lain. Dan tidak diragukan lagi, tertawa pada diri pemuda lebih ringan dilakukan dan lebih dimaklumi dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Adapun tersenyum dan menampakkan wajah ceria, maka ini lebih utama dari semua perbuatan tersebut di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu." Dan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memandangku kecuali dalam keadaan tersenyum. Inilah akhlak mulia dalam Islam, dan kedudukan yang paling tinggi dalam hal ini adalah orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah di malam hari dan selalu tersenyum di siang hari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia dengan hartamu, maka hendaknya kebaikanmu sampai kepada mereka dengan keceriaan pada wajahmu." Sahabat Islampedia, ada hal lain yang perlu diingatkan di sini, yaitu sepatutnya bagi orang yang banyak tertawa dan tersenyum untuk menguranginya agar tidak berlebihan dan mencela dirinya dalam hal ini, agar dia tidak dibenci atau dijauhi oleh orang lain. Demikian pula sepatutnya bagi orang yang suka bermuka masam dan cemberut untuk tersenyum dan memperbaiki tingkah lakunya, serta mencela dirinya karena buruknya tingkah lakunya. Maka segala sesuatu yang menyimpang dari sikap moderat, tidak berlebihan dan tidak kurang adalah tercela, dan jiwa manusia mesti sungguh-sungguh dipaksa dan dilatih untuk melakukan kebaikan. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ganti channel Anda, karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program yang sama. Untuk itu tetap di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, bersedekah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang mau memberi sedekah. Allah Ta'ala telah menjanjikan balasan bagi mereka yang gemar bersedekah, yang terdapat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah merupakan bukti kejujuran iman seseorang, karena sedekah identik dengan orang yang pemurah dan suka memberi. Bagaimana bisa orang yang bersedekah akan rela memberikan apa yang mereka punya, serta mengikhlaskan apa yang mereka usahakan dengan tenaga dan waktunya? Berkata Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar panas, sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya, menjadi penuntutmu." Hadis riwayat Muslim. Sedekah tidak harus berupa harta atau uang. Ada sedekah yang sangat mudah untuk kita lakukan tanpa perlu banyak mengeluarkan tenaga. Sedekah itu ialah senyuman. Hanya dengan sedikit saja menarik wajah dan bibir sehingga menciptakan sebuah senyuman yang indah dan manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata hasan gharib, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Sahabat Islampedia, kalaupun kita sulit untuk memberikan senyuman, janganlah sampai menampakkan wajah yang masam dan sinis. Tampilkanlah wajah yang indah, menyenangkan dan menenangkan untuk dipandang. Karena menampakkan keceriaan wajah pada saudara kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu berupa cerahnya wajahmu terhadap saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Selain memberikan senyuman, alangkah lebih indah dan mulia apabila dibarengi dengan mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim. Ucapan salam merupakan sapaan terbaik daripada ucapan-ucapan yang lain, seperti ucapan yang lebih dianggap gaul dan yang lagi tren saat ini. Karena ucapan salam merupakan doa untuk orang lain. Dengan salam berarti kita mendoakan keselamatan baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Ucapan salam selain mengandung doa, juga akan memberikan banyak sekali manfaat. Dengan mengucapkan salam, maka dapat menumbuhkan rasa cinta, bukan cinta karena nafsu, melainkan cinta karena agama dan cinta karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Dengan begitu, marilah kita lakukan dan mencontoh apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Semoga amalan yang ringan ini dapat mengantarkan kita ke surga yang indah dan di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan tiada tara. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai keutamaan tersenyum dalam Islam. Mudah-mudahan dengan pembahasan tadi, wawasan kita seputar dunia keislaman semakin bertambah dan kita bisa menjadi seorang muslim yang senantiasa menebar senyum kepada saudaranya sehingga kita bisa diredai di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya Amir Saifuddin beserta kru dan kerabat kerja program acara Islampedia Salam TV mengucapkan mohon maaf dan pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.